Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Saiful Haris Eskom dengan nomor induk mahasiswa 2024 MK 233. Saat ini saya mengambil program studi Magister Manajemen Keuangan Publik pada Nobel dengan kelas MKP 5B. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana memahami social dan public entrepreneurship sebagai tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaludin, MADM, KP. Pembahasan kita pada saat ini bukan lagi seputar sekaitan masalah pengertian, definisi, maksud dan tujuan dari social dan public entrepreneurship. Tetapi kita lebih membahas ke bagaimana konsep-konsepnya serta bagaimana dampak dari intervensi sosial dan public entrepreneurship itu sendiri. Oke, baik teman-teman. Pertama kita akan membahas sekaitan konsep dasar social entrepreneurship, di mana di dalamnya terdapat misi, model pendanaan, dan orientasi dampak. Konsep dasar social entrepreneurship juga terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama, sekaitan masalah karakteristik inti, dan yang kedua, orientasi dampak dan pengukuran. Untuk karakteristik inti itu sendiri, tujuannya jelas, tujuan sosial utamanya, dengan reinvestasi keuntungan bagi dampak. Nah, model bisnis yang digunakan bisa jadi penjualan, donasi, grant, atau crowdfunding. Untuk contoh kasus yang kita bisa pelajari pada pembahasan kali ini, itu kita lihat dari kitabisa.com, di mana model bisnis mereka menggabungkan tujuan sosial yang kuat, memfasilitasi penggalangan dana untuk berbagai penyebab, mulai dari bantuan medis hingga proyek komunitas, dengan pendekatan kewirausahaan yang inovatif dan terukur. Untuk praktek di lapangannya, kitabisa.com akan melakukan riset isu-isu terlebih dahulu. Selain itu, mereka harus melakukan dan menerapkan transparansi keuangan dan juga menggunakan media digital untuk pemasarannya. Nah, selanjutnya sekaitan masalah orientasi dampak dan pengukuran. Indikator akses layanan dan jumlah penerima manfaat sangat penting. Terus indikator pendapatan berkelanjutan dan kualitas hidup, pengukuran kuantitatif dan kualitatif untuk evaluasi dampak, serta transparansi data untuk akuntabilitas donor dan pengangku kepentingan. Teman-teman, selanjutnya kita beralih ke konsep dasar public entrepreneurship, di mana sasaran dalam public entrepreneurship ini yaitu dari sisi pemerintahan yang menyelenggarakan sektor publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa inovasi layanan publik oleh ASN itu dapat dilakukan melalui eksperimen, kemitraan, dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Konsep dasar public entrepreneurship terdapat 6 poin penting di dalamnya. Yang pertama, definisi operasional, di mana pemerintah saat ini ataupun ASN dituntut untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Terus yang kedua, metode utama yang digunakan dalam hal ini adalah eksperimen, kemitraan, pengadaan inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, sebagai aktor utama kita beri contoh pada pemerintah kota, terus stakeholder terkait selaku dinas teknis, biro yang melaksanakan inovasi, ASN sebagai entrepreneurnya. Terus selanjutnya terkait masalah ruang kebijakan. Nah, di dalam ruang kebijakan ini peraturan daerah ataupun regulasi yang mendukung juga sangat penting dalam keberlangsungan pilot project yang akan kita laksanakan. Contohnya misalnya Smart City untuk skalabilitas. Selanjutnya instrumen kolaborasi, di mana perlu bermitra antara sektor publik dan swasta, di mana kita ketahui bahwa publik dan swasta ini akan membentuk komunitas dan pengadaan yang inovatif. Nah, contoh inovasi publik yang kita laksanakan saat ini, baik itu dari sisi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun daerah, itu dalam bentuk digitalisasi layanan, manajemen sampah terintegrasi, mobile klinik dalam bentuk puskesmas klinik misalnya.
Baik teman-teman, setelah kita memahami konsep antara social dan public entrepreneurship, sekarang kita melihat perbedaan dan titik temu antara social dan public entrepreneurship. Perbedaan dan titik temu antara social dan public entrepreneurship, kita bisa melihat bahwa di social entrepreneurship tujuannya solusi isu sosial sebagai tujuan utama. Terus untuk tata kelola dan sumber daya, mereka terdapat nirlaba atau hibrida for profit atau donor, revenue, atau bisa jadi sebagai crowdfunding. Terus skala dan akuntabilitas, akuntabel kepada komunitas dan donor. Terus fokus operasinya, inovasi lapangan, pilot komunitas, serta pengukuran dampak. Sedangkan public entrepreneurship tujuannya jelas untuk perbaikan layanan publik dan kebijakan, terus tata kelola dan sumber daya, terdapat anggaran publik, ASN, regulasi dan fasilitas publik. Terus skala dan akuntabilitas publik melalui prosedur birokrasi. Nah, ini biasanya dalam bentuk LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah misalkan. Terus fokus operasi, skala kota, integrasi kebijakan, serta penyediaan layanan yang lebih baik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kerangka dampak, di mana di dalamnya menggunakan model logika, input, proses, output, outcome, sampai ke impact-nya. Nah, model logika seperti ini itu biasanya digunakan dalam hal memetakan sumber daya sampai peningkatan kesejahteraan sebagai alat evaluasi. Inputnya bisa kita lihat seperti SDM dan dana ataupun anggaran serta teknologi, mitra, komunitas sebagai sumber daya awal. Selanjutnya beralih ke tahapan proses, kegiatan seperti pelatihan, pilot project, layanan operasional, sampai ke campaign. Nah, untuk output itu sendiri bisa kita lihat hasil secara langsung di mana jumlah layanan ini disampaikan dalam bentuk produk terjual atau peserta latihan. Nah, untuk outcome-nya sendiri itu bisa dilakukan dengan melakukan perubahan menengah, perubahan perilaku, peningkatan pendapatan, serta kepada akses layanan. Nah, apa impact yang dihasilkan atas kerangka dampak tersebut? Itu tentu saja perubahan jangka panjang, di mana peningkatan kesejahteraan sampai ke penurunan kemiskinan. Nah, teman-teman, kita sekarang melihat contoh kasus dari social entrepreneurship yang ada di Kota Makassar. Nah, kita melihat dari sisi sebelum dan sesudah untuk ekonomi kreatif dan UMKM. Nah, ini dilakukan intervensi berupa pelatihan digital marketing dan akses pasar online. Jadi sebelum dilakukan intervensi, penjualan mereka terbatas ke lokal saja, terus pemasarannya juga masih menggunakan tradisional. Setelah dilakukan intervensi, maka peningkatan penjualan dan jangkauannya lebih luas, lebih ke regional, serta pendapatannya meningkat. Nah, hal ini dapat dirasakan oleh pengrajin lokal atau penerima manfaat. Nah, selanjutnya pengolahan sampah pesisir. Nah, ini dilakukan intervensi komunitas bersih pantai, ekonomi daur ulang, serta pelatihan pengolah sampah. Jadi sebelum dilakukan intervensi, maka terdapat pencemaran pesisir dan rantai nilai daur ulang yang rendah. Setelah dilakukan intervensi, maka dihasilkan pengurangan sampah, unit usaha daur ulang kecil, lapangan kerja lokal, dan penerima manfaat yaitu komunitas pesisir dan pelaku usaha daur ulang. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke contoh public entrepreneurship yang ada di Kota Makassar. Nah, ini lebih ke inovasi layanan publik dan hasilnya dari sektor pemerintahan, di mana kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar menerapkan smart city dan layanan digital, di mana perizinannya sudah online berupa OSS yang menerapkan dashboard layanan, waktu proses berkurang, serta meningkatkan transparansi. Terus yang kedua dari sisi pengolahan sampah. Manajemen sampahnya sudah terintegrasi, di mana integrasi rute pengumpulan dan kemitraan swasta berbasis komunitas. Operasionalnya juga lebih efisien.
Dari sisi kesehatan, kita bisa melihat bahwa terdapat mobile clinic dan rujukan digital, akses primer lebih cepat dan tertarget. Nah, terus dari sisi indikator kunci, waktu layanan, jangkauan populasi, efisiensi operasional dibanding dari kondisi awal ini jauh lebih efisien. Dampak nyatanya terdapat pada percepatan layanan, area kota Makassar yang lebih bersih, akses kesehatan primer yang meningkat. Nah, teman-teman, setelah kita melihat contoh kasus dan dampak dari social public entrepreneurship, maka semuanya itu tidak terlepas dari kolaborasi pemerintahan dan komunitas untuk dampak sosial, di mana di dalamnya terdapat mekanisme, peran, dan tata kelola, serta rekomendasi praktis untuk mendukung secara keseluruhan dari social dan public entrepreneurship itu sendiri. Nah, kolaborasi pemerintah tersebut dengan komunitas tentu saja terdapat pada mekanisme kolaborasinya, di mana dapat dilakukan dengan MOU ataupun perjanjian kerjasama, baik dari skala 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, terus peran pemerintah sendiri memberikan regulasi dan fasilitas anggaran untuk penyediaan data publik dan bisa diakses oleh publik. Terus peran komunitas dan social entrepreneurship terhadap pelaksanaan lapangan, inovasi model bisnis sosial, dan mobilisasi relawan. Nah, dari sisi tata kelola dan pengukuran, maka terdapat indikator bersama output, outcome, impact, di mana dapat dilakukan monitoring berbasis data dan transparansi keuangan. Dan terakhir, sekaitan masalah rekomendasi praktis untuk memulai pilot 6-12 bulan ke depannya. Itu kita tentukan indikator baseline-nya, forum koordinasi rutin, dan menggunakan dari data yang valid dari BPS ataupun data dari daerah. Nah, teman-teman, setelah kita memahami konsep dasar dari social dan public entrepreneurship, maka kita bisa melihat dampak sosial, ekonomi, dan rencana lanjut untuk Kota Makassar, di mana di dalamnya terdapat akses pelayanan publik yang meningkat, pendapatan penerimaan manfaat yang meningkat pula, terus kebersihan daerah pesisir semakin membaik dengan adanya pengelolaan sampah terintegrasi, terus tantangan utamanya mungkin lebih diminimalisir dengan adanya koordinasi antar multi aktor, multi sektor, terus hambatan regulasi sudah tidak ada lagi. Nah, pembelajaran kunci juga pilotnya terukur, transparansi, dengan memanfaatkan data dari BPS. Nah, adapun rekomendasi langkah selanjutnya ini harus terencana dengan pilot project 6-12 bulan ke depan, indikator baseline, mekanisme co-funding, serta forum evaluasi per triwulannya. Teman-teman, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dapat mudah dipahami bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu di pembahasan dan topik berikutnya. Terima kasih.